Shalom dan pujilah nama Tuhan, sebab Dia kasih. Kasih yang tak berkesudahan, kasih yang sempurna, dan kasih yang kekal. Terpujilah nama Tuhan, sebab Dia telah melindungi kita pada saat ini. Dimanapun kita semua berada, melalui tayangan video ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini, yaitu kehidupan doa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ketiga bunyinya demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dua hal yang harus kita ketahui, yaitu komunikasi yang baik adalah melakukan setiap pembicaraan. Komunikasi adalah mencerminkan siapa kita sebenarnya. Tidaklah heran orang Kristen saat ini sering mengatakan bahwa iman mereka adalah hubungan dengan Allah. Jika kita mengenal Allah adalah hidup yang kekal, maka kita dapat menemukan hidup itu melalui sebuah hubungan dengannya. Dan tentu saja pusat hubungan itu adalah komunikasi. Di dalam firman Tuhan, Allah menyatakan alat komunikasi itu kepada kita, yaitu adalah melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Allah mau berbicara setiap waktu kepada kita melalui firman-Nya. Yang jadi persoalannya adalah kita yang tidak mau datang kepada firman itu. Dan poin yang kedua adalah komunikasi dengan Allah melalui apa? Doa. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabatku para mahasiswa dimanapun kita berada, kita mengingat kisah Babel, keruntuhan Babel, itu disebabkan oleh apa? Komunikasi. Komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak jelas akan menghancurkan segalanya. Itu sebabnya di dalam hubungan, di dalam pekerjaan, jangan sampai pernah miss dalam hal komunikasi. Kalau kita tidak mau hancur dalam hubungan, hancur dalam karir. Di dalam kehidupan doa itu ada hal penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita datang dengan rendah hati atau dengan hati yang tulus. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Menghadap Allah harus dengan tulus ikhlas. Menghadap Allah harus dengan iman yang teguh. Menghadap Allah jangan ada hati yang apa? Hati yang jahat. Saat kita mau menghadap Allah, kita harus memastikan bahwa hati kita datang dengan tulus kepada Allah. Lalu poin yang kedua adalah kita harus datang dengan ikhlas. Artinya adalah saat kita mau datang kepada Allah dan meminta kepada Allah agar hidup kita ini dapat digunakan, kita harus ikhlas untuk digunakan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah jangan ada hati yang jahat. Sebab jika ada hati yang jahat saat menghadap Allah, maka itu akan menjadi sebuah bumerang di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua adalah dengan bibir yang tidak apa? Menipu. Mazmur pasal 17 ayat yang pertama. Dengarlah Tuhan perkataan yang benar, perhatikanlah seruanku. Bibir yang tidak menipu akan membawa berkat kepada masing-masing orang. Tetapi jika orang datang dengan bibir yang menipu, maka itu akan membawa suatu petaka di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, jangan pernah terjadi di dalam kehidupan kita bibir yang menipu. Kalau kepada sahabat kita atau kepada orang-orang sekitar kita, kita boleh menipu, itu boleh saja terjadi. Itu boleh saja terjadi. Dan itu adalah suatu dosa. Tetapi jika itu terjadi dengan Allah, maka itu akan berdampak
kepada kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih yang di dalam Tuhan, bibir dan otak harus sinkron. Jangan lain di hati, lain di bibir, lain di bibir, lain di otak. Itu akan menjadi suatu bumerang yang sangat besar kepada kita. Saat kita mau menghadap Allah dengan hati rendah, dengan hati yang tulus, ikhlas, iman yang teguh, dan jangan ada hati yang jahat, bahkan bibir yang menipu. Seperti apa bibir yang menipu ini? Bibir yang menipu bisa diartikan bahwa saat kita mau menghadap Allah bermohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan, tetapi kemudian hari kita lakukan kembali, maka inilah yang dinyatakan bahwa hati yang menipu, bibir yang menipu. Hati-hati saudara, jangan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga tadi adalah bibir dan otak harus sinkron. Apa yang ada di dalam hati, itu yang ada di bibir. Apa yang ada dalam bibir, itulah yang ada di dalam pikiran kita. Jangan sampai tidak berkesinambungan. Dan poin yang keempat, berdoa dengan iman. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Apa artinya? Berdoa dengan iman. Lalu ketika kita berdoa dan iman kita dapat menyaksikan siapa Allah itu dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah pertumbuhan kerohanian. Jika ini yang sudah kita lakukan, jika kita mau melakukan, membangun kehidupan kita di dasar iman yang paling suci bersama dengan Allah, maka kita dibantu, kita dikuatkan, dan kita boleh menyatakan, boleh menyaksikan bahwa Allah itu besar dan kekal dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, karena iman Habel, ia mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Tetapi abangnya tidak mempersembahkan korban yang sesuai dengan Allah. Kita melihat komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan membuat suatu dampak yang baik juga. Apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Habel dan melalui kakaknya, kita lihat siapa yang sinkron? Habel. Maka Habel pun mendapatkan Habel pun mendapatkan hasil yang baik daripada Allah. Dan persembahannya pun diterima oleh siapa? Allah. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematiannya. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Dan begitu juga dengan tokoh-tokoh Alkitab yang berikutnya. Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan Sarah. Oleh karena iman mereka dalam suatu komunikasi yang baik. Kesimpulannya adalah dalam doa beriman ada ilmu ilahi. Itu adalah ilmu yang harus dipahami setiap manusia yang membuat hidupnya berhasil. Markus pasal 11 ayat yang ke-24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, engkau akan dapat. Ellen G. White, The Prayer, halaman 57 mengatakan, permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus meminta apa yang sudah dijanjikan oleh Dia, yaitu Allah kita. Kehidupan doa itu adalah kehidupan yang praktikal. Melalui firman ini, kita boleh diubahkan. Melalui firman ini, kita mengubah komitmen kita di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.